Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Sebelum puasa, melihat hilal. Hilal dilihat, tidak nampak. Urai ayat secara gramatikal. Mari bersama kita simak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan uraian ayat surat Al-An'am ayat 164 yang akan disampaikan oleh Buya yang kali ini didampingi oleh Ibu Misdawati dari kelas GGO. Baiklah, kita sapa dulu Buya. Buya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Sehat ya Mulyani. Buya. Berpuasa, semoga Buya sekeluarga dalam Amin. Dan semuanya kita. amin dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Bu Misda, sehat hari ini Bu Misda? Insya Allah Alhamdulillah. Siap ya? ya, Insya siap. Allah lancar. Insya Allah. Pada Buya dan Ibu Misda, kami silahkan. Syukur Bu Mulyani. Terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada Huswatun Hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita pun memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 164 bersama Bu Misdawati. Assalamualaikum Bu Misdawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu di mana posisi ini, Bu? Saya di Bojong Sari, Depok, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini tampil ke berapa Bu Misda nih? Ini baru yang ketiga, Pak Ustadz, anggota Tiga. lama. Oke. Bu Misda dulu ngomong siapa yang mau Bu Misda ke Al-Sani dulu? Dulu yang ngajak Ibu Salvina, Pak Ustadz, tapi sekarang kayaknya lagi di rest area tuh. Oh iya, iya. Oke. Apa-apa, masih di desa ya. Ya. Oke, Ibu tergabung di kelas GGO sama Pak Budi Purnomo sekarang ya? Iya. Sama Mbak Pepe. Oke. Kalau gitu, Bu Misda udah siap ya? Insya Allah, Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Misda. Silakan Bu Misda. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Amma ba'd. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Zoom Al-Hasani yang kita cintai ini dalam kegiatan kajian Badasun. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada satu Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani yang telah mengajarkan, membimbing kami menguraikan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing kelas Oktober 22, Pak Budi, FPP, dan di awal kegiatan dulu ada Ibu Aini yang selalu membersamai kami belajar di kelas Oktober 22. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru pembimbing gramatikal Al-Hasani di setiap kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing tahsin Al-Hasani yang telah mengajarkan kami untuk membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwid dan mahrojnya. Mungkin masih harus terus belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator Zoom pagi sehingga bisa terlaksananya kegiatan Zoom pagi ini. Ada Pak Helmi, Pak Budi, Pak Ustadz Raflis, Bunda Heni, Bunda Riri, Pak Hadril, Pak Saad, Pak Samsud, ya, dan tentunya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Meli. Terima kasih juga kepada kawan-kawan KGO yang penuh perhatian, selalu berbagi ilmu dan berdiskusi bersama di kelas maupun di luar kelas. Semoga kita tetap istiqomah belajar gramatikal di Al-Hasani. Terima kasih tentunya kepada Ibu Bapak yang ada di grup MC Al-Hasani dengan koordinator Ibu Mami Riri yang turut memberikan dukungan pada penampilan saya pagi ini. Tentu juga terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Rita, Ibu Nina Iltia yang telah membantu membuatkan PPT dan menayangkan PPT pada Zoom pagi ini. Walaupun tidak ada hadir, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang pertama kali mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani, Ibu Salvina. Semoga pada waktunya nanti kembali bergabung bersama Al-Hasani. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, saya selanjutnya akan mencoba mengurai surat Al-An'am ayat 164. Dan sebelumnya akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim.
Quran Surat Al-An'am ayat 164. Terdiri dari 4 bagian dengan 33 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai dengan 15. Bagian ketiga, penggalan 16 sampai 20. Bagian 4, penggalan 21 sampai 33. Penggalan Quran Surat Al-An'am ayat 164. Penggalan 1, Qul. Penggalan 2, A. Penggalan 3, Ghairallahi. Penggalan 4, Abghi. Penggalan 5, Robban. Penggalan 6, Wa. Penggalan 7, Huwa. Penggalan 8, Rabbu kulli syai'in. Penggalan 9, Wa. Penggalan 10, La. Penggalan 11, Taksibu. Penggalan 12, Kullu nafsin. Penggalan 13, Illa. Penggalan 14, Ala. Penggalan 15, Ha. Penggalan 16, Wa. Penggalan 17, La. Penggalan 18, Taziru. Penggalan 19, Wajiratun. Penggalan 20, Wisro Uhro. Penggalan 21, Summa. Penggalan 22, Ila. Penggalan 23, Rabbikum. Penggalan 24, Marji'ukum. Penggalan 25, Fa. Penggalan 26, Yunabbi'u. Penggalan 27, Kum. Penggalan 28, Bi. Penggalan 29, Ma. Penggalan 30, Kuntum. Penggalan 31, I. Penggalan 32, I. Dan penggalan terakhir, penggalan 33, Tahtalifuna. Uraian Quran Surat Al-An'am ayat 164 bagian 1. Penggalan 1 sampai dengan 8. Penggalan pertama, Ul. Bentuknya KKP. Ciri KKP, huruf akhir berharokat sukun. Ul berasal dari KKSAD takulu. Proses untuk mendapatkan KKP, yang pertama, ciri KKSAD-nya ta dibuang. Karena huruf setelahnya berharokat u, maka tidak perlu alif penolong. Kemudian, sukunkan huruf akhir lu menjadi lam sukun, sehingga menjadi ul. Oleh karena huruf waw sukun dan lam sukun berdekatan, maka waw sukun sebagai huruf sia menghilang, menjadi ul. Pelaku anta. Akar kata owala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk asli. Kemudian, koala berubah menjadi kola. Berlaku
kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, engkau katakanlah. Penggalan kedua, a merupakan huruf bermakna. Artinya, apakah? Penggalan ketiga, ghairallahi. Bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama, ghairo, tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata kedua, Allahi, berakhiran kasr. Kata benda pertama, ghairo, bentuknya KBKK khusus objek tunggal. Ciri kata benda sesuai kamus. Ciri objek ada patah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata goyaru menjadi goro. Berlaku kaidah sia, kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'lun. Ada di Munawir halaman 1026. Artinya selain. Kata kedua, Allahi. Artinya Allah. Jadi, arti dari KBM, ghairallahi, selain Allah. Penggalan keempat. Abri. Bentuknya KKS AD. Aslinya abriu. Di ayat abri. Karena dia huruf sia, jadi tidak berharokat. Ciri KKSAD ada alif di awal dan harokat dhammah di akhir. Pelaku ana, akar kata bagoya dibaca bago. Pola fa'ala ada di Munawir halaman 98. Artinya, aku sedang akan mencari. Penggalan kelima, robban. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata benda ada tanwin di akhir. Ciri objek ada fathah tain di akhir. Dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Penggalan keenam. Wa merupakan huruf bermakna. Artinya ada di halaman 460 padahal. Penggalan ketujuh. Huwa merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan kedelapan. Robbi kulli syai'in. Bentuknya KBM. Terdiri dari 3 kata benda, Robbu, kulli, dan syai'in. Jadi kata benda bergemuk, kata benda pertama, dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua dan kata benda ketiga berakhiran kasroh. Untuk kata benda pertama, Robbu
bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya Robbun, karena berbajemuk menjadi Robbu. Ciri kata benda ada tanwin di akhir. Ciri subjek ada domah tain di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Kata benda kedua kuli. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya kulun. Karena merupakan kata benda kedua menjadi kulin. Dan karena bermajemuk menjadi kulli. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalala dibaca kalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Dan kata benda ketiga syai'in. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata syai'a berubah menjadi sya'a. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 208. Dan kata yang dicari ada di Mahmud Yunus halaman 209. Artinya sesuatu. Jadi, arti dari KBM, Robbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu. Arti Quran Surat Al-An'am ayat 164, bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 8. Engkau katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Huraian Quran Surat Al-An'am ayat 164 bagian 2. Penggalan 9 sampai dengan 15. Penggalan 9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 10, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 11, taksibu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ta di awal dan domah di akhir. Pelaku ia. Akar kata kasaba. Pola fa'ala. Ada di Munawir halaman 1206. Artinya dia akan mengerjakan. Penggalan 12. Kullu nafsin. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama. Kullu. Tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua, nafsin, berakhiran kasroh. Kata benda pertama, kullu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya kulun. Karena bermajemuk menjadi kullu. Ciri kata benda ada tanwin di akhir. Ciri subjek ada domah
domah tain, dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalala dibaca kala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 380. Artinya tiap-tiap. Kata benda kedua, nafsin. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya nafsun. Karena merupakan kata benda kedua menjadi nafsin. Ciri kata benda ada tanwin di akhir, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 461. Kata yang dicari di halaman 462. Artinya jiwa. Arti dari KBM, kullu nafsin, tiap-tiap jiwa. Penggalan ke-13. Illa merupakan huruf bermakna. Artinya kecuali. Penggalan ke-14. Ala merupakan huruf jar. Artinya atas. Dan penggalan 15. A merupakan kata ganti. Artinya nya. Arti Quran surat Al-An'am ayat 164 bagian 2, penggalan 9 sampai dengan 15, dan setiap jiwa tidak akan mengerjakan kecuali atasnya. Dari. Uraian Quran surat Al-An'am ayat 164 bagian ketiga. Penggalan 16 sampai dengan 20. Penggalan 16. Wa merupakan huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan 17. La merupakan huruf bermakna. Artinya tidak. Mic Ibu Misdah tutup. Buka mic yang Bu Misdah. Mulai dari mana, Pak Ustadz? Dari apa ini? Dari live ya ini? 17 tuh. 17 live. 17 Iya. ya. Diulangi, penggalan 17 la merupakan huruf bermakna. Artinya tidak. Penggalan 18. Taziru. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ta di awal dan domah di akhir kata. Dengan pelaku ya, akar kata wazaro. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia, poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Maka tambahkan waw di depan. Pola fa'ala. Ada di Munawir halaman 1555. Artinya dia sedang akan memikul beban. Penggalan 19. Wazirotun. Bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata benda ada tak marbutoh dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktif. Huruf pertama akar kata berharokat panjang. Dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek ada domah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata wazaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda
fa'ilatun. Ada di Munawir halaman 1555, artinya yang berdosa. Penggalan 20. Wizro uhro, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama wizro, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua uhro, berpola fa'ala, berpola fu'la. Kata benda pertama wizro, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya wizron, karena bermajemuk menjadi wizro. Ciri kata benda ada tanwin di akhir. Ciri objek ada fathah tain, dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata wazaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Fi'lu, ya fi'lun. Ada di Munawir halaman 1555, artinya dosa. Dan kata benda kedua uhro, bentuknya KBSL. Ciri KBSL sesuai pola. Akar kata akharo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 36, artinya yang lain. Arti Quran. Surat Al-An'am Arti Quran surat Al-An'am ayat 164 bagian 3 penggalan 16-20, dan tidaklah orang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Uraian Quran surat Al-An'am ayat 164 bagian 4 penggalan 21 sampai dengan 33. Penggalan 21. Tsumma merupakan huruf bermakna. Artinya kemudian. Penggalan 22. Ila merupakan huruf jar. Artinya kepada. Penggalan 23. Rabbikum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama Rabbi. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama Rabbi. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya Rabbun. Karena di depan ada huruf jar menjadi Rabbin. Dan karena bermajemuk menjadi Rabbi. Ciri kata benda ada huruf jar di depan dan tanwin di akhir. Ciri subjek domah tain di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Kata kedua merupakan kata ganti. Artinya kalian. Arti dari kata benda majemuk Rabbikum, Tuhan kalian. Penggalan 24. Marji'ukum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk.
Kata benda pertama, marji'u, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama, marji'u, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya marji'un, karena bermajemuk menjadi marji'un. Ciri kata benda ada awalan ma dan tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata roja'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 138, artinya tempat kembali. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Arti dari KBM, marji'ukum, tempat kembali kalian. Penggalan 25, fa, merupakan huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan 26, yunabbi'u, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ya di awal dan berakhiran doma. Pelaku huwa. Akar kata naba'a. Pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 1375. Artinya dia akan memberitahukan. Penggalan 27. Kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan 28. Di merupakan huruf jar, artinya tentang. Penggalan 29. Ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 30. Kuntum, bentuknya KKL. Ciri KKL ada tum di akhir dengan pelaku antum. Akar kata kawana menjadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hul, domah sukun. Maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386. Artinya kalian adalah. Penggalan 31. Fi merupakan huruf jar. Ada pada halaman Mahmud Yunus 326, artinya pada. Penggalan 32. Hi merupakan kata ganti, artinya nya. Dan penggalan terakhir, tahtalifuna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ta di awal dan berakhiran waw sukuna dengan pelaku antum. Akar kata pola fa, pola ifta'ala ada di Mahmud Yunus halaman 120. Kalian akan saling berselisih. Arti surat Al-An'am ayat 164, bagian 4, penggalan 21 sampai 33. Kemudian kepada Tuhan kalian, tempat kembali kalian. Lalu dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dahulu padanya kalian selalu saling berselisih. Arti keseluruhan Quran surat Al-An'am ayat 160. Engkau katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dan setiap jiwa
tidak akan mengerjakan kecuali atasnya. Dan tidaklah orang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan kalian tempat kembali kalian. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dahulu padanya kalian selalu saling berselisih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Misda tenang, mantap, mumtaz ya. Ada Gimana? yang itu tadi, ada yang kelupaan satu tadi Bu ya, Nggak KBM itu arti KBM. apa-apa, tandanya manusia. Bu Bu Misda, ya. sekarang kita cari Bu Misda apa ini? Ya belajar ini saja Bu ya. Belajar Quran aja ya. gramatikal, tahsin, ya. Iya. Rajin hari esok ya Bu Misda ya. Insyaallah Gimana ya. Bu Misda baca Quran sekarang udah banyak yang tahu ya? Insyaallah Bu ya. Ini kemarin sempat istirahat dulu deh, nanti lanjut lagi lah insyaallah habis lebaran. Tapi kalau di rumah kan selalu Membahas, belajar, ya. selalu baca. Apalagi di bulan puasa Bu ya, hanya itu aja kegiatan. Iya, iya. Mudah-mudahan istiqomah sama Quran Bu Misda ya. Amin ya Allah. Jadi Amin ya Allah. santai, jadi teman-teman ngikutin semuanya, mantap ya. Iya. Mudah-mudahan syukur Mbak Misdawati ya. Makasih. Ya. Mohon Alhamdulillah. maaf tadi segala kekurangannya. Bapak, tanah manusia, nggak ada masalah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 164 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kata kul ini otomatis kita tahu apa SKP ini ya. Kul, engkau katakanlah. Aghairallahi abghi rabba. Aghairallahi, apakah ghairallahi selain Allah. Abri, aku mencari Rabban Tuhan. Jadi kita tarik ke depan. Jadi katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah? Tentu jawabnya tidak. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pernyataan. Jadi kau katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah? Jadi artinya aku tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Jadi bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Wahwa, padahal dia Rabbuku lisyai. Padahal dia adalah Tuhan segala sesuatu. Semua yang kita lihat, yang ada di langit dan di bumi adalah Allah. Wala taksibu, dan tidaklah taksibu mengerjakan. Kullu nafsin. Jadi, dan tidaklah setiap diri, tarik ke depan, dan tidaklah setiap diri mengerjakan apapun pekerjaannya illa kecuali atas. Jadi, dia yang bertanggung jawab. Apapun yang kita kerjakan, siapapun orangnya, illa kecuali untuk dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidaklah taziru waziratun, tidaklah memikul dosa, memikul wizra ukhra, dosa orang. Di setiap bawa dosa, dialah yang akan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah memikul memikul dosa orang lain. Si A yang berbuat, ya si A yang tanggung jawab. Bukan si A yang berbuat, si B yang tanggung jawab ya. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Kita semuanya akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Wa yunabbi'ukum, maka lalu dia memberitahukan kepada kalian bima kuntum, dengan apa yang kalian dulu fihi takhtalif, padanya selalu berselisih, berbeda, bertengkar. Jadi dia akan menceritakan apa-apa yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 164 yang sudah dibawakan oleh Ibu Misdawati dengan mumtaz. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, karena kita sama-sama belajar, andai saja ada yang salah ucap, salah urai, salah kata, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembalikan semua kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Yufiani sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufiani. Baik Bu ya, Alhamdulillah urai ayat berjalan dengan tenang dan lancar.
Saya akan ucapkan selamat kepada Bu Misda. Izin Buya dengan pakai pantun Minang. Oh, Oke. Pai kapakan, naik sepeda. Bawa pisang dalam ketidiang. Selamai untuk Bu Misda, urai ayat Sabana Santiang.